Shalom, selamat bertemu kembali dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Senang ketemu Bapak Ibu, biarlah kiranya Menara Doa Pagi jadi berkat bagi Bapak Ibu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat dan pengetahuan. Percayalah berjumpa Tuhan Yesus. Lewat doa, Menara Doa Pagi, ada kekuatan baru, ada hikmat, ada ketenangan. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi Tuhan berjanji menyertai kita menghadapi masalah. Tuhan berjanji masalah yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Justru dalam persoalan yang berat, kita semakin dekat kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah solusi, jawaban. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat-Mu yang ikut dalam Menara Doa Pagi, Tuhan berkati. Tuhan berikan mereka urapan baru, berkat baru, semangat baru, sukacita baru, kemenangan baru, kekuatan baru. Mungkin beberapa yang menyaksikan ini dalam keadaan letih, oleh karena masalah hidup yang berat, situasi hidup yang sangat menekan mereka. Hamba-Mu berdoa, hiburkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka yang menyaksikan tayangan Menara Doa Pagi ini. Tuhan yang sanggup pulihkan pernikahan yang bermasalah, supaya menjadi kembali rukun damai. Anak-anak kembali rukun damai. Hati kami dipenuhi damai sejahtera. Meskipun banyak masalah kami, meskipun banyak persoalan kami, tapi damai Kristus memerintah dalam pikiran dan hati kami. Sehingga dalam ketenangan, dalam kedamaian, kami menemukan prioritas dan hikmat solusi menghadapi persoalan demi persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin Tuhan Yesus. Sebab satu kerinduan kami Tuhan. Yes, haleluya. Berdiam dalam haleluya. Menikmati bait-Mu yang sungguh indah Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin, amin. Satu hal yang ku rindu,
yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Ku daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Ku daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab kesukaan hati kami adalah mengikut-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab semua ada karena hadirat-Mu, Haleluya. karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Semua Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu membawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. mengikut Yesus.
Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Kataku waktu, namun karena Rohmu ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Tuhan, mari berdoa, angkat syukurmu, angkat pujianmu. Terima kasih semua karena anugerahmu,
semua karena kasih-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat hari yang baru, berkat baru, kemenangan baru, kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami hidup karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih karunia-Mu. Kami bisa karena anugerah-Mu, kami bisa karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat masalah hidup kami. Apapun yang terjadi, kami bersyukur. Terima kasih. Beri kami kekuatan baru. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah-Mu. Kami nikmati berkat-Mu dalam hidup kami, lewat pujian penyembahan dan lewat firman Tuhan. Semua kami yang menyaksikan, diberikan kami berkat lewat firman Allah, berkat kekuatan, berkat semangat, berkat roh yang berkobar-kobar, dan hati kami dikuatkan. Dalam Tuhan Yesus, kami yang datang sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini saya memberikan tema roh yang tetap berkobar-kobar. Saudara, dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 bunyinya demikian.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma yang tertindas, yang teraniaya dalam mengikut Tuhan. Firman Tuhan disampaikan supaya jemaat di Roma jangan lemah karena masalah, jangan kendor karena persoalan. Hendaklah kerajinanmu tetap lakukan dan rohmu tetap menyala-nyala. Maksudnya adalah tetap percaya Tuhan, tetap sukacita, tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Meskipun banyak penderitaan, banyak persoalan dalam mengikut Tuhan. Saudara, bukankah kita yang menyaksikan ini pun orang-orang yang banyak penderitaan, orang-orang yang banyak persoalan. Beberapa di antaramu sangat kepingin ketemu dengan saya bicara, Bapak Ibu. Saya pun kepingin ketemu Bapak Ibu, bicara, berdoa, foto sama, makan sama, ketawa sama, nangis sama. Karena kita sudah satu keluarga rohani lewat menara doa pagi. Saya bisa merasakan beberapa Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini sedang mengalami redup, mengalami yang namanya semangatnya menurun, sukacitanya menurun. Hari ini tidak kebetulan channel ini ada padamu. Mungkin yang membuat mentalmu down adalah pasangan. Suamimu yang lari, suamimu yang kasar, suamimu yang membentak, suamimu yang egois, suamimu yang sombong. Sehingga ibu merasa tertekan. Mulai merasa, aduh hidup ini sepertinya lelah, letih, tidak ada gunanya sepertinya aku meneruskan pernikahan. Mulai ada rasa putus asa. Tapi tidak kebetulan channel ini ibu tonton. Ibu saksikan supaya ibu jangan putus asa. Jangan lemah. Tulis dalam kolom, saya tetap semangat ikut Tuhan meskipun banyak penderitaan. Tulis dalam kolom, saya tetap semangat mengikut Tuhan meskipun banyak penderitaan. Saudara, sering sekali orang-orang Kristen mengalami penderitaan jadi lemah iman. Mengalami persoalan menjadi drop imannya. Mengalami situasi keuangan yang buruk, keluarga yang memburuk, kesehatan memburuk, iman semakin lemah. Saya tahu keadaan itu tidak mudah. Keuangan yang tidak ada, usaha yang tidak beruntung, cicilan sana sini banyak tidak terbayar, uang kuliah anak, ke sekolah anak kita kesulitan. Sakit penyakit yang tidak sembuh, begitu lama ibu-ibu, oma-oma, opung, nenek, kakek yang ada menyaksikan tayangan ini. Tuhan tetap berkata, biarlah rohmu berkobar-kobar dan janganlah kerajinanmu kendor dan tetaplah menyala-nyala melayani Tuhan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Bagaimana caranya supaya tetap saya semangat meskipun banyak penderitaan, meskipun banyak tekanan, penolakan, ketidakadilan, kesusahan fisik yang mulai sakit, orang-orang yang tidak berlaku baik kepada kita. Orang-orang yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Ada banyak orang, kadang kita sudah buat baik, dibalas dengan jahat. Ada saja seperti itu. Inilah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Biarlah rohmu tetap berkobar-kobar. Biarlah engkau tetap semangat melayani Tuhan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi anak Tuhan Yesus itu diharapkan Tuhan justru dalam persoalan, dalam penderitaan kita semakin berkobar-kobar ikut Tuhan. Di dalam pembacaan Alkitab yang saya baca baik Kejadian sampai Wahyu. Bahwa semua rasul dan semua para hamba Tuhan di Alkitab mereka semakin berkobar bukan saat tidak ada masalah. Mereka semakin berkobar iman mereka saat mereka bersekutu membaca firman Tuhan, beribadah, dan saat ada penderitaan, saat ada persoalan, itulah titik iman yang paling tinggi pertumbuhan rohaninya. Sejarah hidup saya mengikut Tuhan, melayani Tuhan aktif sejak tahun 88.
Berarti sudah 37 tahun melayani Tuhan. Dalam kurun waktu itu saya melihat setiap ada penderitaan. Memang saya menangis kadangkala, saya menjerit, kadang bisa menolak supaya jangan ada masalah ini. Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Cawan itu apa artinya? Penderitaan. Kalau bisa ini jangan ku derita. Kalau ini bisa jangan ku alami. Kalau ini jangan maunya tertimpa padaku. Kalau bisa masalah lain. Tetapi saya melihat dalam hidup saya, iman saya spektakuler naik saat saya dalam penderitaan yang berat. Tidak ada yang mau menderita. Bapak Ibu tidak mau menderita, saya pun tidak mau menderita. Tapi seizin Tuhan, Yusuf menderita 13 tahun, mengalami penjara. Tapi saya tidak bilang dia menderita 13 tahun, tidak, di penjara 13 tahun. Mungkin awalnya shock ya, Yusuf ketika dibuang ke sumur, kemudian dijual oleh abangnya. Pastilah shock ya, abang sendiri menjualnya. Demikian juga Ayub ketika kematian anak-anaknya 10 orang, harta habis. Pastilah shock, sebagai ayah pasti menjerit, pasti menangis, pasti berduka. Itulah contoh bahwa kita sebenarnya tidak kepingin ada penderitaan. Saya juga begitu. Kalau bisa secara manusiawi kita menolak penderitaan. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Ibu dan bapak yang saya kasihi, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagimu. Karena Tuhan penciptamu, pencipta saya. Dia lebih tahu yang terbaik bagimu. Tulis dalam kolom, Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagi saya. Tulis dalam kolom, ini ayat firman Tuhan. Ini kebenaran, Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Itu Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita berpikir ini malah petaka, tapi menurut Tuhan itu berkat. Kita pikir ini kejatuhan, menurut Tuhan itu kenaikanmu. Sama dengan ketapel atau memanah, ditarik dulu ke belakang, semakin tegang ditarik anak panah. Ketapel juga begitu, semakin lebih tegang. Ketika dilepaskan, dia melesit jauh ke depan. Apa artinya? Kadang sakit dalam hidup kita. Sangat susah, sangat menderita, sangat tidak adil. Sangat jahat perlakuan orang ke kita kadang. Tuhan tahu air matamu. Itu yang dilakukan Hana. Bagaimana Penina madunya mengejek si mandul. Dia berkata, hei mandul, kau gak ada gunanya jadi istri. Dia nangis di rumah Tuhan. Sampai Imam Eli menyangka dia mabuk. Tapi dia berkata, aku tidak mabuk. Aku berdoa menangis. Penderitaan membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Penderitaan membuat kita semakin berdoa. Baca Alkitab. Pesan firman hari ini. Seberat apa penderitaanmu, biarlah engkau tetap semangat beribadah. Semangat berdoa. Baca firman Tuhan. Ikut komsel, pertangyangan, STM atau hal-hal yang berbau ibadah. Doa pribadi, baca Alkitab. Seperti ini menara doa pagi. Bapak Ibu ikut di MDP ini tiap pagi jam 5 pagi. Itu membuat imanmu bertumbuh. Daripada kita memikirkan nasib. Daripada kita mendengar gosip orang. Daripada kita termenung. Lebih bagus kita beribadah. Kalau kita beribadah jumpa dengan Tuhan. Bukan berarti masalah habis. Tapi paling tidak ada ketenangan di tengah badai. Ada damai sejahtera yang memimpin di hatimu dan di pikiranmu. Ada kekuatan baru, ada semangat baru. Sama dengan kayak HP kita Bapak Ibu. Tiap malam kita charger. Supaya besok ada energi baru. Supaya full bed. Itu begitu kita orang Kristen. Ketika kita beribadah. Kadang kami sekali seminggu ada doa puasa hari Sabtu jam 10. Ada kalanya kita doa kusuk dalam kelompok, doa pribadi. Datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan. Ada kekuatan baru. Ada energi baru. Ada semangat baru. Ada sukacita baru. Ada berkat baru. Semakin berdoa, semakin banyak berkat. Berkat bukan bicara uang.
berkat bicara perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, ada damai sejahtera. Betul, masalah belum selesai, tapi paling tidak ada ketenangan, ada kedamaian. Kalau kita tenang, kita damai, jernih pikiran kita, mudah menyelesaikan mana prioritas masalah utama dan bagaimana menyelesaikannya. Itu didapat dalam doa. Maka Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih, yang lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Ketika kita penat pikiran, ketika kita mentok, ketika kita nggak tahu mau buat apa. Itu yang saya lakukan, saya datang ke Tuhan. Dalam pengembalaan gereja GBI Pelita Medan, bagiku tidak mudah. Ada kritikan jemaat, ada jemaat yang kadang tidak suka dengan keputusan saya. Ada orang-orang yang mungkin menggosip saya, tapi saya cuek. EGP emang gue pikirin. Tulis dalam kolom, saya mau EGP emang gue pikirin. Itu tulis, EGP emang gue pikirin. Ngapain kita pikiri kritik yang menjatuhkan? Ngapain kita pikiri gosip-gosip orang tentang kita? Kalau memang dasar dia gak suka, ya apapun yang baik kita buat pasti salah. Kalau saya nggak suka sama Bapak Ibu, sebaik apa Bapak Ibu buat, tetap Bapak Ibu jelek bagi saya. Karena sikap hatiku itulah cara pandangku. Tapi kalau hatiku sayang kepada Bapak Ibu, cara pandangku akan penuh kasih sayang. Salah pun Bapak Ibu, tetap kulihat ada yang baik. Sehingga cara pandangnya begitu. Sehingga saya tidak terlalu dengar-dengar apa pendapat orang, apa kata orang. Tapi yang saya lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Tuhan kita damai, tenang. Ingat, yang paling mengerti masalahmu Tuhan dan dirimu. Orang-orang banyak salah tafsir tentang dirimu. Salah mengerti, tapi mereka sok kepo. Sok ingin tahu tentang dirimu dan merasa sudah tahu tentang dirimu. Itulah manusia, merasa dia lebih tahu tentang diri kita. Padahal kalau kita tanya, 10% pun yang dia tahu itu nggak pas dengan diri kita. Makanya saya belajar don't kepo, nggak usah kepo dengan orang lain. Fokus dengan diri sendiri. Bapak Ibu, biarlah rohmu berkobar-kobar. Semangat mau melayani Tuhan. Let go, lepaskan apa sakit hatimu. Let go apa kata-kata orang. Yang penting jalan hidup kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita lakukan benar dan lakukanlah itu untuk Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Api pelayanan sering dimulai dengan nyala besar. Namun seiring waktu bisa mulai meredup. Kadang-kadang begitu kita semangat awal-awal melayani Tuhan. Di tengah jalan karena ada masalah, mulai jenuh, mulai malas, mulai redup, mulai gak berdoa, mulai gak baca Alkitab, mulai tidak ibadah, tidak lagi komsel, tidak lagi melayani. Jangan demikian. Demikian juga sering sekali suami istri di awal-awal pernikahan. Mereka masih menyala-nyala semangat hari pertama, hari ketiga, seminggu, sebulan, 3 bulan. Masih ingin honeymoon, ingin bersama menyala-nyala. Masuk setahun, masuk 2 tahun, mulai redup. Cinta mereka mulai redup. Harusnya tidak demikian. Jaga api sayangmu, api cinta tetap jaga. Itu harus kita jaga. Karena dunia ini sering membuat kita mulai tawar hati ikut Tuhan. Mulai tawar hati mencintai pasangan. Mulai redup hati kita mencintai keluarga kita. Dunia ini mulai dingin. Dunia ini mulai mementingkan diri sendiri. Dunia membuat banyak orang selfish. Mulai egois. Memperhatikan diri sendiri. Makin mengasihi diri sendiri. Tapi orang yang rohnya berkobar-kobar, dia tetap semakin hangat. Karena dia semakin mencintai Tuhan, dia semakin mencintai pasangannya. Semakin mencintai Tuhan, mencintai anak-anaknya. Mencintai dirinya sendiri juga, dan mencintai sesamanya. Karena itulah kata 1 Yohanes 4 ayat 20. Orang yang berkata mengasihi Tuhan, dibuktikan mengasihi pasangannya. Mengasihi anak-anaknya, mengasihi sesama, mengasihi musuhnya, mengasihi orang yang menyakiti dia. Bahkan mendoakan, memberi dia makan, minum, memberkati orang yang menyakiti kita. Itu ciri anak Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan mau memanggil kita melakukan hal, Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang mudah, tetapi untuk melayani dengan hati yang menyala oleh kasih padanya. Itu ungkapan John Wesley, pendiri gereja Metodis. Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang mudah, tetapi untuk melayani dengan hati yang menyala oleh kasih kepadanya. Jadi dasar supaya ibu tetap berkobar, bapak tetap berkobar melayani Tuhan. Caranya apa? Motivasi kita harus benar. Motivasi hidup dari motivasi yang benar. Apa motivasi yang benar melayani Tuhan? Apa motivasi yang benar hidup dalam dunia ini? Apa motivasi yang benar dalam berkeluarga? Dalam 2 Korintus 5, 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Dalam ayat ini penekanan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Supaya jemaat Korintus jangan egois dengan dirinya sendiri saja. Jangan hanya memikirkan dirinya saja. Tetapi mereka dipenuhi oleh kuasa kasih Kristus. Kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Tulis dalam kolom, saya dipenuhi oleh kasih Kristus. Jadi dasar kita melayani, seperti saya pendeta gembala jemaat, dasar saya bukan supaya terkenal, bukan supaya saya dapat uang, bukan saya dapat amplop, bukan supaya saya dihormati manusia. Dasar saya melayani adalah mengasihi Kristus. Karena aku mengasihi Kristus, saya ambil keputusan 17 tahun yang lalu meninggalkan dunia dokter saya. Padahal dunia dokter saya, pasien saya itu ada 40-50 cukup banyak uangnya per hari. Tetapi saya ambil keputusan karena saya tahu ada panggilan Tuhan menjadi pendeta. Saya sekolah teologi dan menjadi pendeta, saya tinggalkan profesi dokter, saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Sehingga saya ada waktu untuk menara doa pagi, saya ada waktu mengunjungi jemaat, konseling dengan ratusan banyak orang sudah. Hatiku terpanggil menolong orang-orang yang rumah tangganya hancur. Pertengkaran suami istri yang gak siap-siapnya. Anak-anak menjadi korban, jadi trauma, jadi sakit mental. Karena kesombongan orang tua. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhanlah awal pertengkaran. Jadi sebenarnya pertengkaran itu hanya orang-orang sombong yang bertengkar. Orang rendah hati, ciri-cirinya tidak mau bertengkar. Orang yang rendah hati itu tenang. Orang rendah hati tidak mau terpancing untuk pertengkaran. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengajak, buatlah dasar hidupmu adalah kasih Kristus. Jadi saya ketika melayani adakah masalah? Banyak Bapak Ibu. Kadang keuangan kami kurang. Istriku udah pernah pada masa itu mulai menyesal. Tapi sekarang tidak. Pada waktu itu dia mulai menyesal, kenapa kau izinkan dirimu jadi pendeta penuh sementara duitmu tidak ada. Udah uang tidak ada jemaat lagi yang meninggalkan kami, pelayan meninggalkan kami. Masalah itu datang, tapi dasarku jadi hamba Tuhan. Satu, karena aku mengasihi Kristus. Saya tidak pernah terpikir untuk hal-hal yang lain. Tergoda oleh iblis ditaruhkan bisa jadi, tapi saya tidak mau, saya tolak. Dasar saya melayani Tuhan, kasih Kristus. Demikianlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melayani dimanapun berada, buatlah dasarmu kasih Kristus. Demikian juga kalau kita bersaudara, kenapa kita mulai jarak makin jauh, kasih makin dingin, tidak cakapan, tidak enakan. Betul ada kalanya ipar, eda, pariban, mertua, tetangga, teman gereja, teman punguan, marga, lingkungan. Kadang ada orang yang menyebalkan. Bahkan tokoh-tokoh agama, pendeta, ibu sintua, evangelis, pelayan gereja kadang mengecewakan kita. Tapi dengar Bapak Ibu, kalau hatiku dan hati Bapak Ibu dipenuhi oleh kasih Kristus, dikuasai oleh kasih Kristus, saya percaya ketika saya jumpa orang yang tidak menyenangkan, katakanlah orang itu mengecewakan saya, menyakiti saya, menggosip saya, memfitnah saya, merendahkan saya. Kalau saya dipenuhi dengan kasih Kristus, dikuasai oleh kasih Kristus, saya akan bisa bersikap tenang.
Saya akan bisa melepaskan pengampunan, berdamai. Bapak Ibu, banyak sekarang orang kasih semakin dingin. Saya berdoa di akhir sesi ini, hiduplah dikuasai oleh kasih Kristus. Supaya setiap Bapak Ibu bisa membawa damai dan kasih kepada keluargamu. Sehingga dimanapun kita berada, di situ ada damai Allah. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah berbuat baik, semangat melayani Tuhan, pandang Tuhan Yesus. Jangan lihat manusia nomor satu, tapi lihat Tuhan. Percayalah, dalam pelayanan itu, dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, selama hidup di dunia akan selalu ada persoalan. Tapi di dalam persoalan itu ada kebaikan Tuhan. Jangan lemah imanmu, jangan jauh dari ibadah, tetap berdoa, baca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat menara doa pagi hari ini. Semua yang lemah dikuatkan. Kalau engkau sakit Bapak Ibu, taruh tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Dalam Tuhan Yesus, bagi mereka yang menaruh tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan, terimalah kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan mengurapi obat-obatmu, Tuhan mengurapi rumah sakit, dokter. Kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan milikmu. Dan selalu berkata, aku sembuh, aku sehat dalam Tuhan Yesus. Walaupun masih sakit, tapi terus berkata, aku sembuh dalam Tuhan Yesus, aku sehat dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang susah keuangan, pekerjaan, lagi ekonomi yang gagal. Hamba-Mu berdoa, buatlah mereka semangat untuk rajin bertekun dalam usaha, mengatur keuangan, pembukuan keuangan, evaluasi usaha dengan baik. Berilah mereka rezeki, berilah mereka pertolongan-Mu membangkitkan ekonomi yang lemah untuk bangkit kembali. Bagi mereka yang mengalami rumah tangga yang tidak akur, tidak damai, dalam nama Yesus, rumah tangga yang tidak akur, pulih kembali, saling mengampuni, buang egois, buang kesombongan, dan hiduplah rendah hati, saling mengampuni, saling menundukkan, saling menghormati, saling menyayangi. Orang tua pulih dengan anak-anak, anak-anak pulih dengan orang tua, hubungan keluarga kembali dipulihkan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang ingin dapat keturunan, Tuhan tolong. Bagi mereka yang ingin mendapat jodoh, Tuhan tolong. Ingin mendapat pekerjaan, Tuhan tolong. Yang ingin menjual rumah dan tanah, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Apapun topik-topik doa yang mereka tulis dalam kolom, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka yang berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang terberkati dengan tayangan ini, bagikanlah link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat pemberitaan firman Allah. Bagi Bapak Ibu yang rindu konseling dengan saya, no call but only chatting, chat. Hanya chat karena waktu saya sudah padat, saya berusaha membalas, saya berusaha menjawabnya. Di 0811 63 73 47. Kalau mau juga renungan singkat, minta kepada saya di 0811 63 73 47. Bagi Bapak Ibu yang terketuk hatinya oleh kuasa Tuhan untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan, di sini ada nomor rekening yang tertera. Silakan Bapak bisa menabur, Ibu bisa menabur di sini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom, God bless you. Horas.